Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya DRS Masruri dari SMA Negeri 1 Pelumpang, Tuban. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang Merdeka Belajar. Kita tahu bahwa untuk mempercepat tujuan pendidikan nasional, maka dicanangkanlah tentang Merdeka Belajar. Dalam paparan konsep Merdeka Belajar kali ini menyangkut gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Juga bagaimana memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang lebih penting lagi adalah penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Beberapa topik yang akan kita bahas adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, kemudian mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Kita telah memilih profesi sebagai guru. Lantas, apa peran kita sebagai guru? Menjadi guru yang bagaimana? Sebagai pendidik harus mampu mengenali kelemahan dan kekuatan diri, merefleksikannya, mengelola, dan meningkatkan kapasitas diri untuk menuntun dan menguatkan kemampuan siswa sesuai kodratnya. Mendidik berarti menuntun segala kodrat yang ada pada murid, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, sementara mengajar merupakan aktivitas dalam menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik. Setiap murid itu berbeda dan unik, zaman pun selalu bergerak dinamis. Penyesuaian sesuai konteks merupakan pendekatan yang perlu kita usahakan setiap waktunya, selalu mengupayakan perubahan perbaikan, dan merangkul bakat dan keunikan setiap individu siswa. Kodrat alam dan kodrat zaman berpengaruh besar terhadap kodrat setiap murid. Pendidikan hendaknya selalu mengupayakan perubahan, perbaikan, dan merangkul bakat dan keunikan setiap individu murid. Prinsip dasar Merdeka Belajar adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris merupakan jawaban yang tepat untuk menuju tujuan tersebut. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan kodrat setiap manusia, maka sebagai pendidik perlu memahami kodrat tersebut dan mendampingi tumbuh kembangnya kecakapan budi pekerti anak didik dalam proses pembelajaran. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Teori tabula rasa beranggapan siswa ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulisi oleh pendidik. Teori negatif beranggapan siswa ibarat kertas yang sudah diisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Ki Hajar Dewantoro menggabungkan kedua teori tersebut dan menganggap kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah diisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Menurut Ki Hajar Dewantoro, melalui proses pendidikan, kecerdasan budi pekerti murid bertumbuh dan berkembang sehingga dapat mengendalikan tabiat asli dan watak biologis akan semakin tersamar dan menebalkan watak-watak baik murid yang akan memunculkan kepribadian dan berbudi pekerti baik. Melalui pendidikan, seseorang dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan hidupnya. Ketika seseorang dapat menggapai tujuannya, mereka akan merasa puas dan bahagia dengan pencapaiannya yang telah mereka raih. Dalam mendidik dan pembelajaran dengan murid, harusnya guru menerapkan sistem among, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutuwuri handayani. Sistem pendidikan harus beradaptasi dengan perubahan zaman dan memperhatikan kebutuhan individu siswa, menjaga motivasinya, pembelajaran kolaboratif, dan menggunakan teknologi, menerapkan penilaian berbasis kompetensi. Harapannya siswa dapat berkembang secara optimal dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Pendidikan bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan berpikirnya, melainkan juga berperan memperbaiki karakter dan budi pekertinya.
Disinilah pendidikan dapat berkontribusi membentuk budaya bangsa yang kuat dan menjunjung nilai-nilai luhur kemanusiaan. Pendidikan adalah upaya bersama yang melibatkan berbagai elemen, bukan hanya tanggung jawab sekolah atau guru semata. Kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat merupakan kunci untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang optimal, merdeka belajar bagi perkembangan siswa